Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Wa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab Nasihatul Nisa karya Asy-Syaikh Muhammad bintu Muqbil Al-Wadi'iyah fidallahu taala. Di sesi yang kedua kita akan lanjutkan pembahasan kitab Ta'zim al-Ilm karya Asy-Syaikh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin fidallahu taala. Di kitab Nasihatul Nisa kita masih dalam pembahasan seputar masalah ghibah dari rangkaian penyakit-penyakit pada lisan. Dan ghibah ini dari penyakit yang ketiga yang diterangkan oleh penulis hafizahullah taala. Ya, sudah diterangkan pada pertemuan sebelumnya seputar masalah hukum ghibah itu sendiri. Yang kuatnya dia adalah dosa besar dan seorang muslimah hendaknya menerima hukum tersebut. Sudah diterangkan ayat-ayat seputar masalah itu. Tapi berikutnya di halaman 36 dari buku panduannya, beliau membawakan pembahasan seputar masalah cara bertobat dari dosa ghibah ini. Cara bertobat dari dosa ghibah. Baik. Kata penulis, thariqu taubati minal ghibah. Jalan bertobat dari ghibah. Tapi beliau bawakan situ perkataan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kata beliau, qala Ibnu Qayyim fi kitabihi Al-Wabilus Sayyib. Yudhkaru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna kafaratal ghibati an tastaghfira liman iktabtahu. Taqulu Allahumma ighfir lana wa lahu. Dzakarahul Baihaqi fi da'awatil kabir. Wa qala fi isnadihi dha'fun. Baik. Kata beliau, telah berkata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib, itu diterangkan di halaman 131. Disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kafarah ghibah itu adalah engkau memohon ampunkan kepada siapa yang kamu telah ghibahi. Seperti kamu berkata, Allahumma ighfir lana wa lahu. Ya Allah, ampunilah kami dan dia. Maksudnya dia itu orang yang telah digibahi begitu ya. Nah, disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Ad-Da'awat Al-Kabir. Hanya beliau berkata di situ pada sanadnya ada kelemahan. Kata beliau berikutnya, wa hadhil mas'alah lil ulama'i fiha qaulan. Huma riwayatani
anil Imami Ahmad. Masalah ini bagi para ulama dalamnya ada dua pendapat ya. Maksudnya masalah cara bertobat dari ghibah itu. Ini akan dibahas. Karena keduanya ada dua riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Melibatkan situ ya dari pendapat para ulama. Ya, wa huma al yakfi fi taubati minal ghibati al istighfaru lil muktab am la budda min i'lamihi wa tahlilihi. Apakah cukup pada taubat dari ghibah, yaitu mohon ampunkan kepada orang yang digibahi, atau dia harus mengumumkannya dan menghalalkannya? Maksudnya dia ceritakan begitu ya kepada orang yang dia telah gibahi. Oh, saya pernah gibahi kamu begini begini begini. Gitu ya maksudnya. Baik. Yang benarnya kata beliau, bahwasanya tidak perlu untuk mengumumkannya ya. Bahkan cukup memohon ampunkan dan menyebutkan kebaikan-kebaikan pada orang tadi itu di tempat-tempat yang dia pernah gibahi padanya. Jadi kalau misalnya ada orang yang pernah gibahi seorang di tempat tertentu, ya, maka caranya dia ceritakan kebaikan-kebaikan orang itu di tempat yang dia pernah gibahi tersebut. Ya, supaya seimbang. Dia pernah ceritakan kejelekannya, kemudian disusul dengan apa? Dia juga pernah ceritakan kebaikannya. Nah, taib, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan selainnya. Adapun orang-orang yang berkata harus diumumkan begitu, katanya ghibah itu seperti hak harta. Tapi dibantah di situ ya oleh penulis. Itu tidak sama karena antara keduanya itu berbeda. Kalau hak harta, misalnya ada orang mengambil harta orang lain, ya, maka yang didolimi itu mungkin dia bisa manfaatkan kembali hartanya. Kalau dia dikembalikan kan, bisa diambil atau dia sedekahkan. Adapun ghibah tidak seperti itu. Ghibah tidak seperti itu ya. Dia tidak akan bisa terobati dengan cara mengumumkannya. Bahkan nanti bisa sebaliknya. Ya. Coba misalnya kita umumkan, oh saya pernah gibahi kamu begini begini begini. Apa nanti reaksi orang yang digibahi itu? Nah, itu umumnya dia pasti marah. Nah, gitu kan? Nah, jadi syariat menjelaskan di sini bahwasanya perlu diumumkan. Ya, cukup dia memintakan ampun saja. Walaupun tadi hadisnya lemah ya, tapi itu dari pendapat para ulama dalam masalah ini. Ya. Jadi perlu dia beritahu orang yang dia pernah gibahi. Saya pernah menggibahimu pada masalah ini dirinci, begitu ya. Itu tidak perlu seperti itu. Kalau ingin minta maaf, ya minta maaf saja secara umum. Ya, kalau ada salah saya minta maaf. Atau misalnya kan kalau di tempat-tempat tertentu, di waktu-waktu tertentu, ya dia bisa minta maaf sih itu. Tidak perlu dia rinci kesalahan-kesalahannya. Karena kalau dia rinci nanti bisa berbahaya. Bukan membawa perbaikan, tapi justru malah membawa apa? Permusuhan. Itu yang kemungkinan besar akan terjadi.
Dipaham ya? Nah, dan agama kita tidak menginginkan seperti itu. Ya, tidak menginginkan perkara yang seperti itu. Ya, di situ beliau isyaratkan ya bahwasanya syariat yang mulia ini itu tidak membolehkan hal yang seperti itu ya. Dia umumkan dosa ghibah itu. Ya, apalagi sampai mewajibkan atau memerintah. Karena syariat ini datang untuk menghilangkan kerusakan atau memperkecil kerusakan tersebut. Bukan untuk membuat kerusakan yang baru atau menyempurnakannya. Dipahami ya? Baik. Mungkin dari hal yang diterangkannya oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, tapi pembahasan ini bisa dilihat ya di tafsir Ibnu Katsir katanya pada ayat wala yaktab ba'dukum ba'dha. Kemudian tadi hadis yang dibawakan tentang masalah kafaratu man iktabta antastaghfira lahu, ya bisa dilihat di silsilah hadis ad-dhaifah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, jadi memang hadisnya lemah masalah ini ya. Tapi makna syariat itu mengarah kepada hadis yang tadi. Ya. Jadi cukup dimohonkan ampun, diceritakan kebaikannya di tempat yang pernah kita gibahi. Kemudian kalau dia ingin minta maaf, dia minta maaf secara umum saja. Tidak perlu dia merinci. Ya, beliau ingatkan di akhir dari pembahasan ini, katanya sebagian manusia ada yang menyangka bahwasanya boleh larut membicarakan kehormatan seorang jika memang kejelekan itu ada padanya. Ya. Jika dia dilarang dari perkara itu, maka dia membantah. Ya. Dia berkata, saya benar. Saya tidak mendustakan hal itu. Maksudnya, kejelekan itu memang ada padanya. Jadi tidak ada masalah diceritakan. Ini kata penulis, wa hadza huwa ainul ghibah. Itu justru adalah perkara ghibah yang sebenarnya. Nah, karena hadisnya kan sudah kita terangkan. Li anal ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Karena ghibah itu adalah engkau menyebut saudaramu pada apa yang dia benci. Ya. Dan juga sudah kita terangkan ya, ada 6 pengecualian di situ yang bukan ghibah. Ketika kita menyebutkan kejelekan orang lain. Itu karena ada maslahat-maslahat di belakangnya ya. Itu dipadukan pembahasannya. Baik. Berikutnya kata beliau menutup dari pembahasan ghibah ini dengan satu bait syair dari perkataan Al-Qahtani dalam Nuniyah beliau di halaman 39. Kata beliau, la tushghalanna bi'aibi ghairika ghafilan an aibi nafsika innahu aibani. Ya, artinya jangan kau tersibukkan dengan aib selainmu dalam keadaan kamu lalai dari aib dirimu. Sesungguhnya itu adalah 2 aib. 2 aib maksudnya di situ dia sibukkan dirinya dengan aib saudaranya. Yang kedua, dia lupa akan aib dirinya. Itu 2 aib besar. 2 celaan ya. Baik. Makanya akhir dari ringkasan seputar masalah pembahasan ghibah ya. Ya, berikutnya beliau akan terangkan masalah penyakit lisan yang lainnya.
yaitu namimah. Namimah ini artinya provokasi, gitu ya. Atau kalau bahasa lainnya adu domba. Nanti akan dibahas oleh beliau di sesi berikutnya insyaallah taala. Tapi sekarang kita masuk di sesi yang kedua. Kita membaca ringkasan dari kitab Ta'zim al-Ilm. Ya, kita sekarang berada pada simpul yang ke-19. 17, 18 sudah kita bahas ya. Dua simpul pada pertemuan sebelumnya. Seputar masalah membela ilmu dan menjaga kehormatannya. Dan yang ke-18 yaitu menjaga adab dalam bertanya kepada guru. Terus sekarang kita lihat simpul yang ke-19. Kata penulis, hafizahullah taala, al-maqidu tasi'a asyara. Syakful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaihi. Simpul yang ke-19, kecintaan hati terhadap ilmu dan mendominasinya hal itu di atasnya. Ya. Jadi simpul ini membahas tentang masalah kapan seorang dia bisa mencintai ilmu itu. Nah, kata beliau, fasidiqut talab lahu yujibu mahabbatahu wa ta'alluqul qalbi bihi wa la yanalul 'abdu darajatal ilmi hatta takuna ladzatuhul kubra fihi. Ya. Kata beliau, kejujuran dalam menuntut ilmu itu mengharuskan kecintaan kepadanya dan keterkaitan hati dengannya. Dan seorang hamba tidaklah menggapai derajat ilmu sampai kelezatan yang paling terbesarnya ada pada ilmu itu. Nah, boleh terangkan di situ ya. Wa innama tunalu ladzatul ilm bi thalathati umur. Dzakaraha Abu Abdullah Ibnu Al-Qayyim. Sesungguhnya kelezatan ilmu itu akan didapatkan dengan 3 perkara. Disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Yang pertama, ahaduhuma badlul wus'i wal jahdi. Yang pertama adalah dia dikerahkan kemampuan dan kesungguhannya sampai pada batas yang maksimal dalam ilmu ya. Wa tsaniha sidqut talab. Adapun yang keduanya katanya kejujuran dalam mencarinya. Ya. Dia kerahkan usaha dan kesungguhannya, kemudian dia jujur dalam mencari ilmu itu. Wa tsalitsuha sihhatun niyati wal ikhlas. Yang ketiga adalah benarnya niat dan keikhlasan. Baik. Masalah niat dalam mempelajari ilmu sudah kita bahas ya. Di simpul yang kedua. Ada 4 yang boleh terangkan kan? Seorang belajar itu yang pertama dia niatkan untuk menghilangkan kejahilannya. Yang kedua dia niatkan untuk menghilangkan kejahilan orang lain. Kalau bahasa lainnya dia ingin ajarkan ilmu itu. Yang ketiga dia belajar agar dia bisa menghidupkan ilmu tersebut. Ya. Dan yang keempat dia belajar agar dia bisa mengamalkannya. Itu 4 niat yang ketika seorang dia berniat dengannya, maka dia pasti ikhlas dalam belajar. Baik. Kata beliau, wala yatimmu hadhil umur ats-tsalatsatu illa ma'a daf'i kulli ma yushghilu 'anil qalb. Tidaklah sempurna 3 perkara ini kecuali bersama dengan menolak
apa yang menyibukkan dari hati itu. Ya, ketika hati tersibukkan dengan selain daripada tiga perkara ini, nah, maka tidak akan sempurna seorang dalam mencintai ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat tadi ya, tiga itu. Dia kerahkan kemampuan dan kesungguhannya. Yang kedua, dia jujur dalam mencarinya. Dan yang ketiga, dia benarkan niat dan keikhlasan. Baik. Karena kelezatan ilmu ini, kata beliau, inna ladzatal ilm fawqa ladzati sultan wal hukmi allati tatatalla'u ilaiha nufusun katsira wa tubdalu li ajliha amwalun wafira wa tusfaku dima'un ghazira. Karena kelezatan ilmu itu berada di atas kelezatan kekuasaan, ya, kepemimpinan, yang kadang seorang ketika dia meraih kekuasaan itu sangat berhasrat sampai-sampai dicurahkan karenanya harta-harta yang banyak, bahkan bisa ditumpahkan karena hal itu darah-darah yang sangat melimpah. Di sini beliau singgung ya. Nah, kadang orang yang ingin meraih kekuasaan, kepemimpinan itu dia butuh pengorbanan yang banyak. Ya, dia berkhayal untuk meraihnya, kemudian dia keluarkan hartanya, dia korbankan kadang manusia di situ. Itu kan orang-orang yang ingin menjadi pemimpin seperti itu. Tapi itu terkalahkan semua dengan kelezatan apa? Dengan kelezatan ilmu. Nah, oleh karena itu, kalau ada seorang pemimpin yang sadar akan perkara ini, maka dia akan merasa iri ya kepada orang-orang yang berilmu, yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya pernah diceritakannya kepada Abu Ja'far Al-Mansur. Ini salah seorang dari khalifah dinasti Abbasiyah yang terkenal itu kan, yang punya budak-budak ya yang sangat banyak tersebar di timur dan barat. Nah, jadi pernah ada yang bertanya kepada beliau, hal baqiya min ladhatid dunya syai'un lam tanalhu? Ya, apakah tersisa dari kelezatan dunia sesuatu yang belum kamu dapatkan? Kata khalifah ini, ya, dalam keadaan dia bersandar di kursinya, kata beliau, baqiyat khaslatun an aquda ala mistabatin wa khawli ashabul hadith, ay tullabul ilm, fayaqul mustamli man dzakarta rahimakallah. Ya. Ini perhatikan ya, perkataan seorang khalifah ketika ditanya tadi, apakah masih ada kelezatan dunia yang belum kamu dapatkan? Apa kata beliau? Tersisa satu kelezatan yang saya belum dapatkan. Ya, itu saya duduk di atas tempat duduk, ya, atau kursi begitu. Dan di sekitarku itu ada ashabul hadis, orang-orang yang belajar hadis. Nah, dari para penuntut ilmu. Kemudian mustamli, orang yang ada di situ yang mengimla ya, dia berkata, apa yang kau sebutkan tadi rahimakallah? Ya, maksudnya di imla apa yang dia baca begitu. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang hadir di situ. Itu yang dia tidak dapatkan. Nah, dia jelaskan pelajaran, pembahasan, kemudian orang-orang menulis. Itu yang tidak ada di istana.
Ya, tidak ada di kerajaan kekuasaan seperti itu. Itu hanya ada di majelis ilmu. Dan khalifah ini berangan-angan agar bisa seperti itu. Agar bisa seperti itu. Dipaham ya? Karena dia iri akan kelezatan orang-orang yang belajar dalam majelis ilmu tersebut. Oleh karena itu diterangkannya dari ucapan yang masyhur dari sebagian para ulama, kata mereka, "Law ya'lamul muluk wa bana'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alaina bisuyuf." Andai kata para raja dan anak-anak para raja ya, mengetahui kenikmatan apa yang kita berada padanya, maksudnya ketika dia belajar, mempelajari ilmu, nah, maka mereka akan mencambuk kita dengan pedang-pedang mereka. Karena mereka iri ya. Sebab kelezatan seperti itu tidak ada di istana. Tidak ada di kerajaan. Taib. Ini ada kisah-kisah ya diterangkan oleh para ulama. Bagaimana kalau seorang khalifah yang paham akan ilmu, itu pasti akan sampai ke situ. Ya, pikirannya begitu ya. Akan sampai ke situ. Nah, ya. Diterangkan di situ ya. Maksudnya tadi yakni fayaqul hadatsana fulan qala hadatsana fulan wa yasuqul hadits al-musnada. Ya. Maksudnya dia berkata telah menceritakan kepada kami si fulan, kemudian telah menceritakan kepada kami si fulan, terus dia terangkan sanadnya. Ya, dia terangkan hadis yang bersanad itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti itu yang tidak ada di istana ya dan kerajaan. Oleh karena itu kata beliau, ya, siapa yang hatinya dimakmurkan dengan kelezatan ilmu, maka akan hilang darinya kelezatan kebiasaan. Ya, yang kadang jiwa itu merasakannya sampai hal-hal yang sakit itu bisa menjadi hal yang lezat kalau dia berada pada apa? Pada kelezatan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, banyak dari kalam-kalam para ulama dalam masalah ini ya yang tidak diterangkan. Ya, ada dari perkataan yang bagus juga dari perkataan uh, An-Nadhr Ibnu Shumail At-Tamimi Al-Basri rahimahullah taala. Taib dari ulama yang hidup di abad kedua Hijriah. Kata beliau, la yajidul mar'u ladzatal ilm hatta yaju'a wa yansa ju'ahu. Seorang tidak akan mendapatkan kelezatan ilmu itu sampai dia lapar dan dia lupakan laparnya. Ya. Ini maksudnya ketika dia belajar ya, dia tidak akan dapatkan kelezatan ilmu itu sampai dia lapar. Kemudian hilang lagi laparnya. Ya. Taib. Ini kadang kita rasakan kalau puasa ya. Misalnya kan kalau dia puasa, orang puasa itu kan biasanya habis sahur, mungkin dia masih kenyang. Nah, pas pertengahan hari itu kan dia lapar. Mulai perutnya keroncongan terasa. Nah, setelah itu hilang itu. Perasaan seperti itu. Ketika mendekati buka puasa. Ya, itu pendekatan ya. Nah, jadi kalau dia belajar, dia kelaparan, itu biasa. Dari masa dahulu. Dia terlambat makan. Itu hal yang sudah berjalan di tengah para ulama. Perhatikan contohnya seperti Abu Hurairah itu ya. Beliau kan tinggal di masjid Nabi SAW. Saking laparnya beliau ikat perutnya dengan batu. Iya, supaya hilang lapar itu.
Taib. Itu dari contoh ya, sebagian dari kisah-kisah para ulama. Tapi di sini intinya seorang ketika dia ingin mendapatkan lezatnya ilmu agama itu, nah tadi itu sudah diterangkan ya, dia kumpulkan tiga perkara. Dia kumpulkan tiga perkara. Dia kerahkan kemampuan dan kesungguhannya, ya, sampai pada batas yang maksimal. Kemudian dia jujur dalam mencarinya. Dan yang ketiga dia benarkan niat dan keikhlasannya. Ya, kapan dia kumpulkan tiga perkara ini, maka dia akan mendapatkan kelezatan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia telah mendapatkan kelezatan ilmu itu, maka akan hilang semua kelezatan-kelezatan dunia. Ya, tidak akan ada pikiran-pikiran yang lain lagi. Ya, dipahami ya, karena ilmu itu bisa mengalahkan segalanya. Nah, tapi diingat juga di sini ya, seorang kan sekarang dia hidup di dunia. Prinsip kita diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah persiapkan untukmu dari negeri akhirat. Tapi jangan lupa bagianmu dari dunia. Jadi itu prinsip terangkan dalam Al-Quran. Cari akhirat, jangan lupa dunia. Jangan dibalik. Ya. Kalau orang-orang sekarang kan dia balik. Cari dunia, sekolah tinggi-tinggi, kejar ini, kejar itu, tapi jangan lupa sholat. Jangan lupa sedekah. Itu terbalik ya prinsipnya. Harusnya cari akhirat, jangan lupa dunia. Ya, dia belajar agama, dia mengamalkannya, dia mendakwakannya, bersabar di atasnya. Tapi ada juga dari dunia yang dia usahakan, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Dan para ulama kita itu dilihat dari kehidupannya juga seperti itu. Nah, dari Nabi SAW, beliau kan menggembalakan kambing. Para sahabat muhajirin itu berdagang. Sahabat Al-Ansar berkebun. Itu dicontoh ya oleh generasi setelahnya. Ada yang di antara para ulama digelari dengan apa? Dakwan, As-Samman, Az-Zayyad, ya, penjual minyak. Ya. Ada juga yang digelari dengan Al-Khulwani, penjual kue. Nah, tapi ahli hadis semuanya. Ahli hadis. Ada yang gelarnya Al-Hadda, tukang sepatu. Taib. Itu di antara dari profesi-profesi ya para ulama di masa dahulu. Nah, tapi ini dari simpul yang ke-19 yang bisa diterangkan ya. Insyaallah taala cukup. Nanti kita sambung insyaallah taala simpul yang ke-20 di sesi berikutnya. Tapi waktunya sudah habis ya. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.